Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Salve, Salam, Harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Teresa Sembiring dengan NIM 2511011131. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Statistika Dasar yang dibahas dua materi yaitu C kuadrat 2 kali 3 dan uji T 1 sampel. Tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar uji C kuadrat 2 kali 3, menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar siswa. Yang ketiga, menjelaskan konsep dasar uji T 1 sampel, menganalisis rata-rata skor kepercayaan diri siswa dibandingkan standar sekolah. Yang kelima, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistika. Selanjutnya, soal pertama uji C kuadrat 2 kali 3. Pada soal pertama ini terdapat data jenis kelamin seperti laki-laki, perempuan, dan tingkat kedisiplinan belajar siswa seperti rendah, sedang, dan tinggi. Nah, tujuan dari ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kedisiplinan belajar siswa. Selanjutnya, kita akan mengetahui hipotesis atau H0, yaitu H0 atau hipotesis 0, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar. Lalu H1 atau hipotesis alternatif, terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar. Selanjutnya kita mencari frekuensi atau FE. Rumusnya itu terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa rumusnya. FE sama dengan total baris dikali total kolom dibagi N. Nah, selanjutnya kita di sini akan membuat contohnya itu FE untuk kategori rendah. Laki-laki dengan kategori rendah FE sama dengan 40 dikali 20 dibagi 85 sama dengan 9,412. Selanjutnya laki-laki kategori sedang FE sama dengan 40 dikali 38 dibagi 85 sama dengan 17,882. Selanjutnya laki-laki kategori tinggi FE sama dengan 40 dikali 20 sama dengan 85 sama dengan 12,706. Selanjutnya perempuan dengan kategori rendah FE sama dengan 45 dikali 20 dibagi 85 sama dengan 10,588. Selanjutnya perempuan kategori sedang FE sama dengan 45 dikali 38 dibagi 85 sama dengan 20,118. Selanjutnya perempuan dengan kategori tinggi FE sama dengan 45 dikali 27 dibagi 85 sama dengan 14,294. Nah, perhitungan yang sama dilakukan pada semua selnya. Selanjutnya, menghitung C kuadrat. Rumusnya itu C kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE, kemudian dikuadratkan dan dibagi FE, yaitu FO itu apa? FO itu frekuensi observasi dan FE itu frekuensi harapan. Nah, selanjutnya kita selanjut ke contohnya ya. 12 dikurang 9,4112, lalu hasilnya itu dipangkat 2 kan, lalu dibagi 9,4112. Selanjutnya juga begitu juga dengan laki-laki tingkat sedang. Nah, 18 dikurang 17,8842 dipangkat 2 kan lagi, lalu dibagi dengan FE. Setelah dipangkat 2 kan, dibagi dengan FE kembali, lalu jumlahnya itu 0,01. Nah, begitu juga dengan selanjutnya. Pada perempuan tingkat rendah, 8 dikurangi 10,588 pangkat 2
dipangkat 2 kan, lalu dibagi dengan 10,588, lalu hasilnya 0,632. Begitu juga dengan perempuan sedang dan perempuan tinggi. Selanjutnya, seluruh nilai ini dijumlahkan. Nih, jumlah ini, nah contohnya Ci kuadrat 0,711 ditambah 0,001 tambah 0,577 tambah 0,632 tambah 0,001 tambah 0,512. Ditambahkan seluruhnya, maka hasilnya Ci kuadrat sama dengan 2,434. Nah, selanjutnya kita itu ke derajat bebas. Derajat bebas, nih, DB, derajat bebas itu disingkat dari DB, buka kurung, sama dengan jumlah baris dikurang 1 dikalikan dengan jumlah kolom dikurang 1. Makanya 2 dikurang 1 dikali 3 kurang 1 hasilnya 2. Hasilnya 2. Selanjutnya ke nilai tabel. Nilai tabelnya X pangkat 2 tabel sama dengan 5,991. Keputusannya karena X pangkat 2 hitung lebih kecil dari X pangkat 2 tabel. Makanya itu 2,434 lebih kecil dari X pangkat 2 tabel. Nih, ini nilai tabelnya kan kita ketahui, makanya kita buat ke sini. Maka HO itu diterima. Interpretasinya berdasarkan hasil uji Ci kuadrat diperoleh X hitung sama dengan 2,434 dan X kuadrat tabel Ci kuadrat tabel sama dengan 5,991 karena Ci kuadrat dihitung lebih kecil daripada Ci kuadrat tabel, maka HO-nya diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. Dalam konteks BK, kedisiplinan belajar siswa tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke soal 2, yaitu uji T1 satu sampel. Nah, nih, karena 25 item dikali skala 4 sama dengan skor maksimal 100 dan standar sekolah 75%. Mu-nya 75. Data damnya itu ada N12. Nih, 78, 80, 74, 76, 82, 79. Selanjutnya. Nah, itu nih hipotensinya itu Arnold menyatakan bahwa rata-rata populasi sama dengan mu atau populasi sama dengan 75. Selanjutnya, H1 menyatakan rata-rata populasi tidak sama dengan 75. Nah, di sini kita akan menghitung min. Nah, yaitu rumusnya X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data ini. Diketahuinya itu X bar, jumlah seluruh data sama dengan X bar 943 dibagi. Jumlah datanya kan 943 dibagi dengan 12 sama dengan 78,583. Jadi rata-ratanya itu
dari hasil hitungan tadi, yaitu min-nya 78,583. Selanjutnya kita menghitung deviasi baku atau menghitung standar deviasi. Nah, caranya itu S sama dengan akar dari jumlah X dikurangi X bar, lalu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N dikurang 1. Nah, hasilnya yang diperoleh yaitu, setelah itu kan kita tadi harus mengalikan nih 84, 7, 9, 18. Maka hasilnya 2778. Jadi standar simpangan bakunya adalah 2778. Selanjutnya kita akan menghitung nilai T. Hitung nilai T-nya. Nih. T hitung sama dengan X bar dikurang mu, kemudian dibagi X standar deviasi dibagi dengan akar N. Nah, jadi hasilnya itu 78,583 dikurang 75 dibagi dengan 2,784 dibagi akar 12. Nah, sama dengan 3,584 dibagi 0,802, maka T hitungnya 4,678. Nih, T hitungnya. Lalu kita menentukan nih, derajat bebasnya itu sama seperti yang tadi. Derajat bebas sama dengan N dikurang 1. N-nya ini, 12-nya ini tadi dari hasil yang tadi. Kurang 1. Maka 12 dikurang 1 sama dengan 11. Lalu kita hitung nilai tabel. Nilai tabelnya itu nih 0,05 yaitu dua belah pihak. DB-nya dari sini 11. Maka D tabelnya dapat adalah T sama dengan 2,201. Selanjutnya kita masuk ke keputusan. Nah, keputusan karena T hitung lebih besar daripada T tabel. Nih, 4,67 lebih besar dari 2,201. Maka HO-nya itu ditolak. Nih, investasinya berdasarkan hasil uji T diperoleh T hitung sama dengan 4,467 dan T tabel sama dengan 2,201 karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO-nya itu ditolak. Artinya, rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda secara signifikan dari standar, yaitu 75% dalam konteks BK, layanan konseling kelompok berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa. Baik, dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai uji C kuadrat 2 kali 3 dan uji satu sampel. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om Shalom dan salam harmoni.